lapor Mbah Imam, Mbah, Abah mau dibawa ke rumah sakit. Laporan sama Mbah Imam, Mbah, Abah tadi dibeto teng rumah sakit. Nanti dong, tadi dibeto teng rumah sakit lah. Anda no abamu, dijak lungo haji. Nek kurang ongkos dol no sapi. Mbah, Abah niku gerah badhe di rumah sakit. Ya yo kandakno karo abahmu. Ya pun nek ngoten. Kita tahu beliau pertama kali beliau di sini masih lulusan sanawi, belum ada aliyah. Dan komplek PR ini bukan beliau yang sesudah beliau ada baru ada komplek PR. OR wakilah ada yang mengatakan Pak Rohidi, ada yang mengatakan Putra, sekarang Pak Rosik. Ada tahun 70-an 3 sekitar atau 74 PR itu dibangun karena overload di pondok Mis, karena pondok baru satu-satunya. Jadi Kobaila 70, Kobaila 71 berarti. Pondok masih ada satu-satunya yaitu pondok Mis, belum ada Al Anwar, belum ada Mus. Semua komplek Mus itu komplek, PR juga komplek. PR belum ada, baru karena overload dari Karesidenan Kedung mengenai Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Purworejo itu sepakat membangun kompleks Putra yang terkenal dengan Pak Rogibi. Kenapa diceluk Pak Rogibi? Jadi Mbah Rogibi itu dipanggil Mbah atau siapapun baru setelah meninggal baru dipanggil Mbah. Karena dulu budaya kalau seorang mantu siapapun dia panggilannya Pak Rohibi, Pak Zaini, walaupun beliau Gus tetap dipanggil Pak, tapi anaknya dipanggil Gus untuk membedakan antara mantu dan putra. Itu saja. Di pengganti dari sebelum menjadi badal Kiai Imam menjadi badal dari Mbah Imam Khalil bin Su'ad, tapi dia mendahului meninggal. Selang setengah tahun baru Mbah Imam meninggal. Pada waktu itu sedang mengimam Abah Rohibi mengimami sebagai khotib Jumat seperti kebiasaannya tiap Jumat dan tiap sholat fardu selain subuh yang imamnya Abah Rohibi. Waktu khutbah awal karena keadaan sakit beliau tidak mampu meneruskan, turun setelah khutbah awal dilanjut oleh sebelah yang di para makmum yang ada di bawah. Waktu saya nggak tahu siapa yang mengganti. Khutbah kedua dia sebagai pendengar, imam yang khutbah mengimami, beliau ikut makmum, tidak mampu lagi berdiri. Ketika itulah dia dibawa ke rumah sakit. Selang 10 hari dia meninggal. Ya. Saya sebelum dibawa ke rumah sakit saya laporan sama Mbah Imam, suruh ibu kono lapor Mbah Imam, Mbah, Abah mau dibawa ke rumah sakit. Saya laporan sama Mbah Imam, Mbah, Abah tadi dibeto teng rumah sakit. Nanti dong, tadi dibeto teng rumah sakit lah. Anda no abamu, dijak lungo haji. Nek kurang ongkos dol no sapi. Mbah, Abah niku gerah badhe di rumah sakit. Ya yo kandakno karo abahmu. Ya pun nek ngoten. Akhirnya saya pamit berangkat mengantar Abah sampai ke Semarang. Dan sama selama 5 tahun saya nggak tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Imam tentang itu. Baru selang 5 tahun saya baru tanya sama ibu, Bu, ketika kebetulan mau menjelang Idul Adha, saya tanya sama ibu saya, Bu, pun nate korban dereng,
Wis, kapan? Mbahmu pas meninggal. Aku korban sapi siji kanggo anak kabeh. Mbah Putri ya korban sapi siji kanggo anak kabeh. Bertepatan waktu itu, setelah itu, sebelum sapi disembelih, Kiai Haji Imam Khalil meninggal. Ada kebetulan waktu itu ada korban sapi 7. Dulu mayoritas sapi itu ke masjid, belum ada ke kampung-kampung atau semuanya larinya ke masjid sapi. Dan sekarang kan musola dan sebagainya. Baru itulah saya baru ngeh. Oh, jadi Mbah Imam meninggal pada Yaumul Hajj, tanggal 9 Dzulhijjah, dimakamkan setelah sholat Idul Adha. Jadi tepat seperti apa yang beliau kandakno abamu dijak lunga kaji bareng nek ongkose kurang dolno sapi. Jadi sapi 7 itu sampai 7 hari, yang disembelih sampai tanggal 14, tapi disisakan juga selamatan sampai 7 hari. Itu ya. Jadi intisari yang saya ambil pelajaran sama beliau sebagai uswah adalah ketawaduannya dan takdimnya sama guru-gurunya. Apapun yang diperintahkan selalu dilaksanakan dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan dengan segiat-giatnya. Itu yang saya pelajari dari beliau. Dan juga beliau terkenal dengan saudara-saudaranya selalu berjiwa lemah lembut. Selama hidup belum pernah ada kontra dengan keluarganya, saudara-saudara. Selama itu, bahkan marah sama santri pun belum pernah. Paling kalau marah, manggil temannya salah seorang, disuruh panggil, Kanda, suruh bilang. Nggak pernah marah langsung, suruh bilang. Andai kata ada Pak Muslim, Pak Takhrir ya, nggak cocok sama Pak Takhrir dengan sikapnya, Pak Muslim ya dipanggil Kanda. Karena kehalusannya, sampai halusnya jiwa seperti ini. Jadi perlu diketahui, itulah thariqah santri-santri itu. Setelah khidmah takdimnya kunci dari keberhasilan. Mungkin sebagian mayoritas santri sekarang tidak tahu siapa beliau. Yang tahunya hanya beliau adalah mantu dari Kiai Haji Imam Khalil, ayah dari anak-anaknya, salah satu dari saya. Bahkan gus-gusnya sendiri semua segannya, sangat sekali segan sama abah saya, karena abah saya orang yang tidak pernah menyinggung perasaannya seseorang, bahkan dia tidak pernah mengawali pembicaraan sebelum ditanya. Dia berwajah agak hitam, kehitaman karena keseringan ditambak dan sawah, wajahnya agak kehitaman karena sengatan matahari. Dia juga punya brewok sebenarnya, ya, tapi selalu dicukur, sering-sering dicukur. Bahkan ibunya sendiri, ibu tiri, bilang semua anak-anak saya yang tidak pernah membantah selama hidup cuma satu. Siapa itu? Abah. Sehingga sampai haji berangkatnya hanya beliau yang bersandingan sama anaknya kandung ini, ibu sambung. Anak-anak kandungnya sendiri pun tidak diajak. Itulah salah satu kelebihan dari, karena saya bukan menyombongkan arti memamerkan sebagai orang tua, tidak, tapi itu adalah upaya saya sebagai anak untuk beruswah, bercermin, berakhlak